Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aziza Munawwaroh, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga dari kelas PIA dengan NIM 12230100045. Pada video kali ini, saya akan membahas fenomena pernikahan anak di bawah umur yang berasal dari Lombok yang tengah viral di sosial media belakangan ini. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Langsung saja, yuk simak videonya. YL, seorang siswi SMP berusia 15 tahun, menikah secara adat pada 5 Mei 2025 dengan RN, remaja 16 tahun yang putus sekolah. Pernikahan ini melalui tradisi merarik atau kawin lari, lalu dilanjutkan acara nyongkolan meriah pada tanggal 21 Mei dengan iringan musik tradisional. Pasangan ini kini tinggal bersama nenek RN di rumah sederhana tanpa akses pendidikan dan pekerjaan tetap. YL berhenti sekolah, sementara RN bekerja serabutan mengumpulkan rongsokan. Kronologi kasus ini berawal dari 3 minggu sebelum pesta adat, ketika mereka kawin lari namun segera dicegah dan dipisahkan oleh aparat desa. Namun, 3 minggu kemudian, RN kembali membawa YL ke Pulau Sumbawa selama 2 hari 2 malam. Dan orang tua perempuan menolak memulangkannya karena dalam tradisi merarik, jika seorang perempuan menginap di rumah laki-laki selama 2 malam, maka keluarga dianggap wajib menikahkannya demi menjaga kehormatan. Setelah itu, acara adat tetap dilanjutkan meski aparat desa telah memberikan peringatan agar prosesi nyongkolan tidak menggunakan alat musik tradisional. Namun, keluarga tetap bersikeras. LPA Mataram akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Lombok Tengah pada 24 Mei 2025. Permasalahan utama terkait kasus ini adalah pelanggaran hak anak karena Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia perkawinan minimal 19 tahun dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menggolongkan pernikahan anak sebagai kekerasan seksual. Hilangnya akses pendidikan dan peluang ekonomi bagi YL dan RN, lalu tekanan budaya dan tradisi adat seperti aturan 2 malam merarik yang dianggap memaksa pernikahan dan dianggap menjaga kehormatan, sampai meniadakan larangan aparat desa. Lalu, lemahnya penegakan hukum di tingkat desa sehingga peringatan tidak diikuti tindakan nyata. Dan yang terakhir, viralitas media sosial yang dapat memicu imitasi oleh anak-anak lain. Lalu, bagaimana sih perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai kasus ini? Yuk simak baik-baik. Nah, yang pertama, perspektif hukum Islam, terutama mazhab Syafi'iyah, mengatakan pernikahan dapat terjadi melalui lisan atau tulisan jika memenuhi syarat, ada niat yang jelas, redaksi tidak rancu, dan tidak dipaksa. Namun, secara hukum positif, pernikahan anak ini jelas melanggar pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pasal 10 yang mengkategorikan pernikahan anak sebagai pemaksaan dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara dan denda 200 juta. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun tanpa dispensasi untuk adat. Dari berita-berita yang saya baca dan video-video viral yang tengah ramai di sosial media, banyak sekali pro kontra terhadap kasus ini. Pada sisi pro, pendukung adat menegaskan bahwa merarik dan nyongkolan dimaksudkan untuk menjaga aib keluarga seperti pernyataan keluarga, jika YL berada 2 malam dengan RN, maka harus dinikahkan agar tidak dipermalukan. Namun, kontraknya dari psikolog, LPA, dan KPAI menyoroti bahwa otak anak belum matang, sehingga perkawinan ini meningkatkan resiko stunting, KDRT, perceraian, dan kehilangan masa belajar. Mereka juga menegaskan bahwa pernikahan anak ini termasuk dengan kekerasan seksual. Menurut saya, solusi yang tepat untuk permasalahan ini yaitu perlu dilakukan beberapa langkah seperti sosialisasi intensif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hingga ke desa-desa terpencil. Lalu kolaborasi lintas sektor seperti aparat desa, tokoh adat, tokoh agama, sekolah, LPA, KPAI, dan media untuk mencegah dan menangani kasus pernikahan dini.
Lalu yang ketiga, memberikan beasiswa serta program pendidikan bagi anak perempuan agar tetap bisa sekolah. Menegakkan hukum tegas terhadap pihak yang memfasilitasi pernikahan anak untuk memberikan efek jera. Dan yang terakhir, edukasi terkait risiko pernikahan anak serta memperjelas bahwa perlindungan hak anak adalah prioritas. Ada juga beberapa kasus anak yang menikah di bawah umur, namun mereka telah melalui proses pengadilan. Mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan jika pengadilan mengabulkan permohonannya, barulah perkawinan tersebut bisa dilangsungkan. Pernikahan anak bukan sekedar pernikahan, tetapi kehilangan hak anak untuk tumbuh, belajar, dan menikmati masa kecil. Mari hentikan pernikahan anak dan dukung hak mereka untuk berkembang sebelum menikah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.